Para wisudawan dan wisudawati, ini tentu keberkahan buat alumni tahun ini dan para santriwan dan santriwati semua yang hadir, karena kita seperti mendapatkan berlian, ya. Insya Allah kita akan gali pengetahuan beliau Syekhuna yang bersama kita. Saya sudah mendapatkan ini berlembar-lembar nih berapa poin dari para wali santri yang menitipkan pertanyaan-pertanyaan dan penasaran-penasaran. Nanti kita akan coba sampaikan satu persatu. Namun sebelumnya biar lebih mantap, walaupun tentu tidak asing bagi yang mencari tips dan trik, nama beliau di IG maupun di Facebook, ya. Bersama kita ada Ustadz Haji Muhammad Humaydi Hatta, LCMA. Beliau masih sangat muda, tapi pengalamannya sudah menua, ya, karena kelahiran tahun 91. Wah, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, kasarallahu fi amsali. Semoga Allah membanyakan yang masih muda-muda tapi hebat-hebat. Dan semoga nanti putra-putri kita juga begitu, ya. Amin ya rabbal alamin. Beliau tinggal di Sulawesi Selatan, asli Bugis berarti ya, Ustaz? Bugis Makassar, ya. Tapi saya tidak bisa kalau mau menyapa dalam bahasa Bugis. Kemudian aktivitas beliau adalah pengasuh, pimpinan pesantren tahfidz Quran juga. Imam Al-Jazari Takalar, ya. Nah, pendidikan beliau singkatnya S1-nya ada di Universitas Islam Madinah. S2 beliau Islamic University of Minnesota. Nah, ini berarti satu alma mater dengan salah satu putri kami. Tapi belum selesai di Islam Minnesota, ya. Nah, kemudian pengalamannya ini yang sempat kami tuliskan. Jadi tentu pengalamannya banyak, guru-gurunya beliau juga banyak, ya. Biar kita nanti, soalnya pasti pada kepingin pertanyaannya segera terjawab, ya. Tapi biar mantap, prestasi dan pengalaman beliau: juara 2 hafal Quran 10 juz MTQ nasional di Bengkulu, juara 2 hifdzul Quran 20 juz MTQ nasional di Ambon, Maluku. Kemudian wakil Indonesia pada MTQ internasional di Iran dan Libya tahun 2012. Juara 1 hifdzul Quran 15 juz pada Musabaqah Amir Sultan bin Abdul Aziz Ali Saud tingkat nasional yang diadakan di atasnya Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta 2014. Jadi hampir tiap tahun, ya, selalu mengikuti perlombaan, ya. Juara 1 hifdzul Quran 15 juz pada Musabaqah yang sama, tapi tingkatnya Asia Pasifik 2014. Juara 2 hifdzul Quran 20 juz MTQ internasional di Yordania 2014. Jadi pada tahun 2014 itu ada 3 perlombaan dari nasional sama internasional. Pada 1 tahun berikutnya 2015 juara 1 hifdzul Quran 30 juz pada STQ nasional di Jakarta. Pada tahun 2016 wakil Indonesia pada MTQ internasional di Kuwait. Pada tahun 2018 juara 3 hifdzul Quran 30 juz pada MTQ internasional antar mahasiswa di Iran. Kemudian juara 1 mufassir Al-Quran bahasa Arab pada MTQ Jamiatul Qura' wal Hufat Nasional di Karawang tahun 2019, Ustaz, ya. Itu beberapa, karena diantaranya melengkapi, yaitu beliau juga sudah mendapatkan sanad Imam Asim dari beberapa masyayikh, jadi bukan satu sanad, ya, satu qiraat, tapi beberapa sanad. Kemudian juga beliau peraih ijazah sanad qiraat Ibnu Katsir dan Ibnu Amir di Abu Amr, dari Abu Amr di Majma' Al-Quran Syariqah UAE, ya. Itu insya Allah kita akan mengulik lebih jauh. Nanti insya Allah kami tanya tentang bagaimana awalnya, masa kecilnya, orang tuanya. Tidak keberatan, Ustadz, ya? Alhamdulillah. Nanti kami akan tanya seputar bagaimana ziyadah, bagaimana murojaah, bagaimana musabaqah, bagaimana hidup bersama Quran, bagaimana prinsipnya. Ini saya rangkum dari isi hati para wali santri dan para wisudawan. Bersama kami juga ada Mas Abdullah, 10 tahun setengah. Ini beliau
Oh ya sudah 11. Ini pengen menggali langsung dari Ustadz. Mewakili para santri, ada yang mau ditanyakan? Saya berikan waktu terlebih dahulu untuk bertanya. Langsung. Boleh saya bertanya? Boleh. Kalau boleh tahu, antum mulai menghafal sejak kapan? Langsung aja Ustaz. Iya, monggo silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kurang bersemangat ya. Coba kita ulang ya. Yang jawab salam saya insyaallah dimudahkan urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang jawab salam saya insyaallah yang punya utang segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jawab salam saya yang belum menikah semoga Allah pertemukan jodohnya. Amin. Dan yang jawab salam saya yang sudah nikah bukan menambah, semoga rumah tangganya diberikan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menghormati tamu-tamu kita sebelum saya jawab pertanyaan dari Ade Abdullah. Yang saya hormati, saya muliakan Direktur Pesantren Markas Al-Quran Utrujah, Al-Mukarramah wal Muhtaramah, Ustadzah Dr. Sarmini. Izinkan saya untuk mengatakan sebuah hal bahwa saya tidak pernah menyangka bahwa markas Quran yang besar seperti ini dipimpin oleh seorang perempuan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ustadzah Sarmini ya. Kalaulah namanya Utrujah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, matalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatal utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Baunya wangi dan rasanya enak. Kalau santri dan santriwati di sini adalah bagai buah utrujah, maka Ustaz Sarmini adalah akar dan bibitnya. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa pesantren yang luar biasa ini dipimpin oleh seorang perempuan, dan tidak banyak di Indonesia yang satu markas Quran itu dipimpin oleh seorang perempuan yang punya semangat yang luar biasa. Dan kewajiban kita adalah mendoakan Ustaz Sarmini semoga diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam membimbing kita semua yang ada di sini. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Yayasan Bapak Haji Ahmad Supriyadi, betul? Dibetulkan kalau salah. Ada orang penasihat ya? Oh, saya dikasih kertas ini di sini. Ya. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Ketua Tim Pembangunan Bapak. Oh, kayaknya ini tertukar ini ya. Ketua Yayasan Ustazah Irvina. Betul. Ada orangnya? Oh, Masya Allah. Kemudian Ketua Tim Pembangunan Bapak Haji Ahmad Supriyadi. Ya, sekaligus penasihat dan juga kakak dari Ustazah ya. Oke. Terus yang saya hormati, saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ciseeng beserta jajarannya yang sempat hadir tadi. Juga hadir Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, pembina, musyrifah Markas Quran Utrujah. Yang saya hormati, saya muliakan juga para orang tua santri, santriwati. Terus lagi orang tua wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan dan selalu saya doakan para santri dan santriwati yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan, Ade Abdullah, apa yang mau ditanyakan? Ya. Kalau boleh tahu, antum mulai menghafal sejak kapan? Mulai menghafal. Ya. Ini talk show ya saya? Ya. Saya juga tidak pernah menyangka bahwa ini talk show ya. Saya kira ceramah. Ya. Dan sebetulnya kalau saya boleh cerita sedikit, ya. Beberapa bulan yang lalu itu ditelepon oleh salah seorang perwakilan dari Utrujah. Ya. Katanya diberikan amanah oleh Ustaz Sarmini untuk mencari nomor saya. Ternyata yang ditelepon adalah ibu saya. Kemudian ibu saya bilang, ini katanya ada panggilan di Bogor katanya. Saya karena maraknya penipuan, saya bilang, itu penipuan itu. Karena saya tidak tahu bahwa apa betul ini. Ada undangan seperti ini jauh-jauh datang dari Bogor, tentu ke daerah timur Indonesia. Saya tidak pernah menyangka. Dan saya sangat berterima kasih Ustaz Sarmini
memberikan saya panggung dan kehormatan untuk bisa berbagi pengalaman dan secuil ilmu dari apa yang saya miliki. Saya berterima kasih dan apresiasi tingginya kepada Ustaz Sarmini. Baik, lanjut. Sejak kapan mulai menghafal? Mulai menghafal itu nanti setelah tamat kelas 3 MTS. Nanti mulai menghafal nanti kelas 1 aliyah. Jadi usia sudah mulai sebetulnya tidak emas lagi. Karena sebetulnya sebaiknya menghafal itu dimulai dari masa kecil. Dari SD. Sebagaimana ustazah ada tahfiz balita. Luar biasa. Di Makassar semua orang agak ketawa, tahfiz balita ada. Di Utrujah ada, dan ternyata ustazah adalah penemu metodenya. Tepuk tangan dulu ustazah ya. Luar biasa, tidak gampang mengajar balita. Banyak yang bisa mengajar anak muda, banyak. Mengajar bapak ibu banyak, tapi mengajar balita, saya juga akan bagaimana caranya mengajar tahfiz balita sampai bisa hatam seperti itu. Ini luar biasa dan perlu kita adopsi metode yang ditemukan oleh Ustaz Sarmini. Jadi mulai menghafal itu dari kelas 1 aliyah, umurnya kalau tidak salah 14 tahun saat itu. Apa lagi? Ya. Ada nggak sih di masa dimana antum merasa lelah atau putus asa? Kalau namanya putus asa tidak, tapi lelah ada. Hampir setiap pekan itu ada lelah bagi seorang penghafal Al-Quran. Itu adalah sesuatu yang wajar bagi kita. Terus apa lagi? Lanjut saja supaya ini ya. Apa yang membuat antum memutuskan untuk terus berjalan dengan Al-Quran? Ya, jadi kenapa setiap kita bosan? Bagaimana cara kita mengobati kebosanan ini? Bagaimana caranya? Ya, kita selalu mengingat ya. Santri yang jauh dari orang tuanya harus punya tekad. Sebelum tinggalkan rumahnya menuju pondok pesantren, harus berjanji dalam hatinya, saya tidak akan pulang ke kampung halaman saya sebelum saya khatam dan mutkin 30 juz. Itu yang harus kita pegang. Sekali layar terkembang, pantang mundur surut ke belakang. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Tahan dulu ya. Itu adalah salah satu prinsip. Minta maaf orang Bugis Makassar ketika dia berangkat merantau, maka dia tidak akan pulang ke pulaunya sebelum dia bawa hasil yang bagus. Darah Hasanuddin ini kayaknya. Ya, betul. Dan itu yang harus kita pegang sebagai seorang santri ketika kita keluar dari rumah kita. Ya, saya tidak akan pulang ke kampung saya. Kalaupun saya harus mati, itu mati dalam perjuangan di jalan Allah. Harus seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi itu yang membuat kita kadang-kadang bosan. Aduh, saya bosan. Gimana? Saya capek. Apa yang kita dapat dari hafal Quran seperti ini? Saat saya seperti itu, saya kan ingat orang tua saya. Orang tua saya di rumah banting tulang untuk membiayai saya. Orang tua saya harus berpanas-panas. Orang tua saya harus menahan lapar dan haus hanya untuk membiayai saya. Kalau saya pulang sama saja dengan mengecewakan orang tua saya. Jadi santri-santriwati, adik-adikku sekalian, ketika kita ingin berhenti hafal Quran, coba ingat orang tua kita di rumah. Coba ingat orang tua kita. Bagaimana susahnya mereka. Ada orang tua yang harus menahan laparnya. Kita alhamdulillah 3 kali makan saja. 3 kali makan di pesantren kita. Dan semua terjamin. Ya. Cukup dengan membayar kalau tidak salah 1 juta berapa? 300 ya? 200 udah include semuanya. Laundry ditanggung 3 kali makan. Dan kita di luar belum tentu 3 kali makan kita. Belum tentu. Makanannya terjamin, tepat waktu. Ada laundrynya, ada tempat tidurnya, ada masjidnya. Ada ustaz-ustazahnya. Itu luar biasa. Karena itu ketika kita bosan, ingat orang tua kita di rumah. Susahnya mereka. Apa ini? Oh ya. Cek. Gimana? Seperti itu. Jadi ingat orang tua. Terus yang kedua, ingat prinsip kita, komitmen kita sebelum kita datang ke pondok pesantren. Itu. Baik. Kalau ini Ustaz, apa namanya? Tadi dari 1 aliyah. Betul. Tapi kalau lihat dari 1 aliyah, kemudian tahun berikutnya itu kan ibaratnya kalau saya melihat tuh kayak langsung mutkin gitu ya. Proses murojaahnya bagaimana ini? Jadi sebagaimana Ustaz Sarmini bilang, katanya langsung mutkin. Tidak. Memang sangat jarang ada penghafal Quran yang selesai 30 langsung mutkin. Itu sangat jarang. Kecuali beberapa orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan super seperti itu. Memang tidak gampang ya seperti itu. Ya, jadi selesai kebetulan saya hafalnya 2 tahun saya. Insya Allah cepat itu Ustaz. Cuma 2 tahun. Karena enggak sekolah saat itu, takhasus aja. Jadi enggak masuk sekolah. Di sini masuk sekolah saya.
masuk sekolah dari pagi. Kalau di sini juga nggak sekolah. Nggak sekolah, ya. Jadi kita nggak sekolah. Kerjanya hanya ngaji aja. Dari subuh sampai malam itu ngaji aja. Jadi selesai 2 tahun, yang mungkin yang lancar itu cuman 10 juz. Oh iya. Nah, 10 juz itu semuanya yang awal atau 5 akhir 5 depan? Dari awal 1 sampai 10. Oh iya baik. Ya, seperti itu. Nah, jadi tidak langsung mungkin. Jadi ada proses murojaah yang begitu lama bagi seorang penghafal Al-Quran, walaupun dia sudah selesai di pondok pesantren. Makanya ada istilahnya kalau di sini ada pengabdian ya, saya. Ada yang pengabdian, ada yang tidak. Ada Karena yang yang pengabdian. kadang-kadang selesai masih 9 tahun. Oh ya. Kadang-kadang masih 9 Nah, tahun. jadi seperti itu. Jadi tidak langsung mungkin seperti itu. Dia ada proses. Kalau saya hitung ada sekitar 6 tahun baru mungkin 30 juz. Baru bisa seperti itu. Angin segar ya, Bapak Ibu rasanya. Ya. Angin segar. Jadi jangan silau kalau sudah memegang selembar kertas, kemudian Ya, betul. ujuk-ujuk sampai rumah mungkin, terus kalau nggak mungkin japri. Ini di pesantren gimana ya? Betul, betul. Murojaahnya seperti apa? Ini anak saya kenapa tajwidnya berantakan sekali? Ya tapi ya kami hanya bisa membaca karena di pesantren kita siang malam benar-benar minta tajwidnya diperbaiki, yang tidak baik tidak diterima. Dan itu sangat mudah kembali lagi ya, tergantung komitmen. Masya Allah, alhamdulillah berarti tamu kita hari ini sangat pas mengobati hati kita. Monggo dilanjutkan. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz Sarmini ya. Ya. Jadi seperti itu. Cuman masalah tajwid itu adalah masalah yang sangat fundamental bagi seorang hafiz Al-Quran. Dia ibarat pondasi dalam sebuah bangunan. Kalau tajwidnya bagus, maka dia akan mendukung kelancaran dan kemungkinan hafalannya. Kalau tajwidnya tidak bagus, maka dia akan meruntuhkan seluruh kemungkinan yang ada. Makanya kemungkinan itu sangat berbanding lurus dengan tajwid. Tajwidnya bagus, insya Allah mungkin. Tidak mungkin, biasanya sangat sering tajwidnya tidak bagus. Seperti itu. Makanya dari awal tajwid itu harus betul-betul dipermantap. Kalau di pondok saya malah sampai ada yang tajwid itu sampai 5 bulan 1 tahun malah. Kalau dia agak lambat, tangkapannya itu bisa sampai setahun untuk perbaikan bacaan saja. Nah, seperti itu. Jadi para santri-santriwati yang baru mulai merintis hafalan Al-Quran, tolong dari sekarang, dan ustaz-ustazanya, ya, karena kualitas murid itu tidak jauh dari kualitas guru. Seorang guru harus dituntut selalu belajar, karena seorang guru yang tidak belajar, maka dia akan mewariskan kesalahan turun-temurun. Setuju, Ustaz. Baik. Tadi yang 10, kemudian yang 20-nya ini diapain, Ustaz? Kan 10 ya, mungkin, 20 berikutnya ya. diapain? Di dunia tahfidz itu sering kita mendengar namanya menghafal ulang. Sering dengar? Menghafal ulang maksudnya gimana? Setelah hatam, lupa. Dia menghafal lagi seperti sebagaimana dari nol kemarin. Itu namanya hafal ulang. Dan menghafal ulang itu lebih susah daripada ketika kita jadi pemula dulu. Banyak alumni dari pondok pesantren yang ketika sudah pernah hafal Al-Quran 30 juz, kemudian ingin mengulang lagi karena sudah lupa total, itu biasanya susahnya 2 kali lipat. Kenapa bisa? Ya, karena sudah campur dengan kemalasan. Sudah merasa saya sudah mondok 6 tahun, masa mau menghafal lagi. Nah, jadi seperti jadi 10 juz kemudian masuk ke 20 juz. Jadi metodenya gimana? Jadi saya punya dulu metode murojaah Ustaz ya. Metode murojaah per tanggal. Oh, baik. Nah, per tanggal Silakan itu gimana? dicatat. Ya, murojaah per tanggal. Bisa di kalau enggak punya catatan bisa dicatat dalam hati. Ya. Murojaah per tanggal. Itu cukup 3 juz. Karena banyak bilang 5 juz per hari itu berat, itu 5 juz per hari. Jadi cukup 3 juz per tanggal. Misalnya tanggal 1 ya. Juz 1, juz 11 dan juz 21. Bisa dipahami? Iya, tanggal 1, juz 1, juz 11, juz 21. Ya, Iya. tanggal 2, juz 2, 12 dan 22. 22. Ringan, tapi santai dan bisa mencakup awal, tengah dan akhir. Oh iya. Kebanyakan dari kita habis Quran itu terkadang bosan. Kalau kita murojaah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bosan. Lama, jenuh, capek. Kadang berhenti di tengah jalan. Tetapi kalau dia 3 juz 1 hari, dia menyenangkan. Jadi dia murojaahnya having fun, menyenangkan 3 juz.
terus dibaca dengan lambat. Dibaca dengan lambat. Dibaca dengan gitu ya. lambat. Makanya sekarang banyak penghafal Quran ketika disuruh tampil di depan umum atau disuruh jadi imam salah baca. Kenapa? Karena tidak membiasakan dirinya untuk membaca lambat seperti tartib. Misalnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa la sami'u seperti itu. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawa. Aduh, lama sekali Ustaz. Tidak apa-apa. Hafidz Quran yang bisa baca lambat, insya Allah bisa baca cepat. Tapi orang hafidz Quran yang selalu membaca cepat, itu tidak bisa membaca lambat. Nah, itu rumusnya. Ya, baik, Ustazah. Kemudian jadi tadi kan ada yang 20-nya di murojaah seperti itu, Ya. atau ditasmikkan ulang juga? Di murojaah saja. Di murojaah saja. Di murojaah saja karena sudah keluar dari pesantren. Oh, gitu. Jadi Ini jiwa-jiwa mandirinya bagaimana? Apakah ada orang tua yang selalu memberikan notifikasi? betul ya. Jadi orang tua saya itu terutama ibu saya dari dulu semenjak saya masih di pesantren punya semangat yang luar biasa karena awalnya bapak saya tidak merestui saya untuk jadi penghafal Quran saat itu. Karena saya dari Ada pesantren. yang sama? Ya. Mohon izin. Ya. Ada yang sama, istrinya mendukung tapi suaminya masih menyemprit-nyemprit, ya. Atau sebaliknya. Ini bisa jadi. hasilnya beli atau sebaliknya, ya. Jadi nanti nggak perlu bertanya, Ustazah suami saya, Ustazah istri saya, nggak perlu bertanya itu ya, karena buktinya tetap berhasil dan bagus. Silakan dilanjutkan, Ya, Ustaz. betul. Jadi pada awalnya bapak saya tidak merestui karena saya keluar dari pesantren yang berijazah menuju pesantren yang tidak punya ijazah formal. Yes, Seperti itu. Bapak saya bilang, ngapain pindah? Kamu bisa kerja apa nanti tanpa ijazah? Betul. Tapi ibu saya bilang, selama itu kebaikan, bismillah saja nak. Tanya ibu saya membonceng saya naik motor dari daerah saya menuju Makassar. Daerah saya ke Makassar itu dari seperti Jakarta ke Bogor lah. Itu naik motor. Dibonceng ibu saya saat itu. Kemudian hujan. Di tengah jalan hujan deras. Hujan deras. Kemudian ibu saya berteduh karena saya masih pakai helm saat itu. Di helm saya nangis, saudara. Nangis sangat tersuduh-suduh menangis. Ya Allah, hari ini saya menangis karena melihat ibu saya yang luar biasa. Ya, dan naik motor Vespa, saudara. Masya Allah. Naik motor Vespa dibonceng sama ibu saya. Luar Saat itu biasa ibundanya ya. belum bisa naik motor, jadi saya dibonceng. Oh. Di tengah jalan hujan, berteduh di bawah pohon, pakai helm, dalam saya menangis karena saya nggak mau ngeliatin air mata saya di depan ibu saya. Karena seorang laki-laki pantang untuk menangis. Seperti itu. Makanya dari situ saya berjanji, hari ini saya menangis, insya Allah besok lusa saya akan buat ibu saya menangis terharu karena saya bisa Masya hafal. Allah, Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz kita. Makanya disitulah prinsip harus lahir. Tidak akan pulang ke kampung halaman saya sebelum saya bisa hafal Quran 30 juz. Tidak akan. Seperti itu. Dan bapak saya masih marah saat itu. Sampai bilang, jangan pernah kau pulang di rumah ini. Wah, Jadi saya luar udah biasa. sering pulang itu, kan ada perpulangan saja. Setiap sekali sebulan, sekali 2 bulan itu pulang. Bapak saya enggak ngomong-ngomong apapun. Enggak bicara sedikit pun. Saya enggak tahu bagaimana, kenapa, apa yang terjadi. Tapi ibu saya bilang, sabar saja nak. Insya Allah satu saat itu bapakmu akan luluh hatinya. Mungkin saya tidak bisa, tapi ada Allah yang akan meluluhkan hatinya. Seperti itu. Masya Allah, perjuangan ya ayah bunda. Abdullah, masih ada yang mau ditanyakan? Coba. Agak begini. Nah. Apakah ada doa khusus yang selalu dirapel orang tua untuk bisa sukses anaknya? Doa khusus. Bapak saya bukan hafiz Quran dan tidak ada juga kakek-kakek saya dan nenek saya yang hafiz Quran. Begitupun dari ibu saya, bukan penghafal Quran. Jadi mungkin ayah yang bilang, gimana anak saya bisa hafal Quran sedangkan saya enggak hafiz Quran? Apa boleh? Apa bisa? Tidak ada yang tidak mungkin. Karena hafal Quran itu adalah persoalan hidayah, bukan nasab atau keturunan. Hafal Quran? Ya, hafal Quran itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab atau keturunan. Apa keturunan kiai, keturunan apa? Tidak. Itu karena apa? Karena hidayah dan ikhtiar dari anak-anak kita.
Apakah doa? Tidak ada doa yang diberikan yang katanya doa dalam bahasa Arab tidak ada. Semuanya doa dalam bahasa Indonesia adapun bahasa daerah. Jadi kita tidak perlu tahu apa doanya. Cuma ada satu yang hal yang selalu diberikan oleh ibu saya, dan itu juga nasihat biasa kepada sesama orang tua, bahwa kalau anakmu ingin menghafal Quran dengan bagus, hidupnya ingin betah di pesantren, jangan berikan dia makanan dari sumber yang haram atau sumber yang abu-abu atau yang syubhat atau tidak jelas dari mana, karena dia akan menghambat ketenangan anak kita di pesantren, bahkan bisa menghalangi kesuksesannya dan keberkahan ilmu yang didapatkan dari gurunya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya apa? Seorang orang tua juga harus senantiasa menghormati gurunya anaknya. Karena sekarang luar biasa Ustaz saya. Bukan cuma santri yang tidak menghormati gurunya, tapi banyak juga orang tua yang tidak menghormati guru dari anak-anaknya. Ini persoalan yang dihadapi oleh beberapa pondok pesantren. Contohnya gimana? Minta izin mau mungkin ada hajatan atau apa saja. Betul kan? Kami juga banyak tuh di Japri yang kayak gitu, Ustaz. Itu dia yang perlu diperhatikan. Adabnya harus ada yang seperti itu. Kadang udah di pesantren, Ustaz, ini ada acara, Ustaz, ini anak saya sudah di mobil, loh. Ini bukan minta izin, ini memberitahu. Sehari sebelumnya harus diberitahu sebenarnya, Ustaz, ini ada gini. Dan serahkan keputusannya sama ustazah. Jangan dipaksa. Kalau tidak, Ustaz, saya mengamuk. Ada yang seperti itu. Setelah tidak dikasih izin, misalnya dia marah-marah, dia mencaci, dia menceritakan keburukan dari guru anak-anaknya. Itu tidak boleh. Dan itu bisa menghalangi keberkahan ilmu dari anak-anak kita. Jadi itu jangan berikan dari harta yang haram. Yang kedua, hormati, hargai guru dari anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Itu amalannya. Masya Allah ya. Mengingatkan kita semua, dan POV dari saya justru dari keluarga yang, mohon maaf ya Ustadz kalau saya menyimpulkan salah, keluarga yang biasa. Orang tuanya, kakek neneknya tidak atau bukan penghafal Quran, tapi bisa melahirkan keturunan dengan Al-Quran yang mutkin, yang mengangkat derajat kedua orang tuanya. Jadi saya yakin kita semua, ayah bunda, tambah semangat, tidak merasa berkecil hati. Bahkan kalau ditanya tadi, beliau menjawab resepnya orang tua, tidak harus merapal yang susah payah, yang kita mungkin tidak hafal juga kalau merapal. Ternyata kuncinya harta yang harus jelas halalnya. Yang kedua, menghormati guru, lembaga, itu sudah harga mati, ya. Itu baik. Kemudian mengenai lomba, Ustadz, ini kalau saya lihat kan satu SMA baru menghafal Quran selama 2 tahun, yang mungkin 10, selebihnya sambil murojaah. Tapi kan terus lomba tadi kan ya, 2012, 2010, 2012, 2014, 2015 terus. Ini kenapa Ustadz? Di balik lomba-lomba ini sebenarnya kenapa? Ya, betul. Jadi musabaqah itu ya, walaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, bahkan ada pondok pesantren atau lembaga yang minta maaf, membid'ahkan dan melarang yang namanya musabaqah, melarang santri-santrinya bahkan alumninya untuk ikut musabaqah. Musabaqah itu sebetulnya bukan tujuan. Dia adalah sebuah motivasi untuk penghafal Al-Quran, untuk senantiasa membangkitkan rasa cintanya kepada murajaah Al-Quran. Jadi ikut musabaqah itu enggak langsung 30 juz, 10 juz dulu Ustazah. Karena yang lancar cuma 10 juz dulu. Siap. Jadi ikut dulu 10 juz, juara, setelah juara naik lagi 20 juz. Setelah ikut 20 juz, ikut lagi 30 juz. Jadi ada prosesnya, nggak langsung naik. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Banyak orang yang lancar cuma 10 juz, ikut 30 juz. Itu penampilannya akan kacau. Seperti itu. Jadi ikut sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Jadi seperti itu. Jadi musabaqah bagi saya saat itu adalah penambah motivasi. Ya, makanya pesan guru saya, jadikanlah musabaqah untuk Al-Quran dan jangan jadikan Al-Quran untuk musabaqah.
Masya Nah, Allah. seperti Kita itu. saya garis bawahi dulu biar nggak hilang ilmunya ya. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz kita. Jadikan diulang Ustadz. Jadikan Musabakoh musabakoh itu untuk Al-Quran. untuk Al-Quran. Dan Jangan jadikan Al-Quran itu untuk musabakoh. Masya Allah. Seperti itu. Supaya apa? Supaya niatnya kita selalu tertata. Bahwa ikut musabakoh adalah bukti kecintaan kita kepada Al-Quran. Bukan karena ingin viral, ingin populer, ingin mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Insya Allah ketika kita pegang Al-Quran di dunia, insya Allah akhiratnya pasti akan ikut. Dan jangan pernah ragu, Pak, wahai para orang tua, santri dan santriwati, ini anak kita mau jadi apa nantinya? Mau jadi apa? Kira-kira Ustaz bisa berseragam ASN nggak? Kira-kira nanti? Kira-kira jadi dokter Ustaz? Bisa nggak jadi insinyur? Kira-kira bisa nggak jadi pejabat nantinya? Penghafal Al-Quran itu seperti sebongkah emas. Ya. Hafiz Quran itu yang 30 juz dan mutkin itu ibarat sebongkah emas. Sebongkah emas ini bisa kita desain menjadi apapun. Bisa jadi gelang, bisa jadi cincin, bisa jadi kalung. Begitupun hafiz Quran. Yang penting sudah 30 juz, setelahnya itu bebas. Mau jadi apa? Insya Allah dimudahkan. Dokter hafiz Quran, tentara hafiz Quran, polisi hafiz Quran, dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Jadi musabakoh adalah ajang bagi kita untuk memberikan kita motivasi untuk senantiasa murojaah, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama kita. Nah, Masya Allah ya, makin bertambah banyak ilmu-ilmu yang bisa kita catat, kita murojaah juga nanti. Namun masih ada pertanyaan juga. Sekarang ini beberapa, tapi saya rangkai jadi satu Ustadz ya. Ada beberapa mungkin di luar sana. Jadi wali santri itu kalau anaknya sudah ditahfidkan, sudah 30 juz, kemudian mencari sekolahan yang tidak ada program yang bisa menggaransikan, bukan menggaransikan ya, sehingga murojaahnya itu benar-benar terpantau, ya, sehingga kalau kami itu melepaskan itu setelah melihat perkembangannya itu kayak, aduh sayang ya, dulu di kita itu udah selesai, sudah bisa diuji dan sebagainya. Nah ini bagaimana mungkin memilih sekolah bagi putra-putri yang sudah 30 juz. Kemudian yang berikutnya itu ada juga santri, kalau tadi orang tua, ini santri ya, setelah selesai 30 juz seperti kurang perhatian terhadap 30 juznya. Baik kurang perhatian di sisi menyelaraskan akhlaknya, menyelaraskan penampilannya. Mohon maaf kalau nanti kita kadang menemui ya, menyayangkan para penghafal Quran atau alumni ya, itu kadang yang mohon maaf yang perempuan sekarang ini kan sangat gencar Ghazul Fikri dengan fashion dan skincare ya. Atas nama lip balm tapi berwarna, atas nama cushion tapi berwarna. Nah ini sebenarnya kan di pesantren kami sudah tanamkan. Baju juga seperti itu. Di pesantren sudah ada ketentuan, dan padahal kami sampaikan ini baju muslimah, ini baju muslim, bukan baju pesantren. Tapi apabila keluar kemudian ada perubahan-perubahan sehingga kita mendapati di luar sana, buat apa jadi penghafal Quran sama aja, penampilan sama aja, perilaku sama aja. Bahkan tidak jarang kita mendapatkan menghafal Quran tapi ternyata begitu ya, di IG-nya seperti itu, statusnya seperti itu, story-nya seperti itu. Nah ini kalau menurut Ustadz, pandangan Ustadz dan nasihat Ustadz seperti apa? baik. Ada satu kaidah yang selalu saya sampaikan kepada santri-santri saya tentang murojaah. Apa itu? Man lam yuraji' lam yahfaz. Man lam yuraji' lam yahfaz. Siapa yang tidak murojaah maka dia tidak menghafal. Orang yang tidak murojaah dan tidak murojaah maka dia tidak layak disebut sebagai hafiz Quran. Dia cuma hapus Quran, bukan hafiz. Hafalannya apa? Tinggal kenangan yang hanya bisa dikenang. Oh, dulu saya pernah habis Quran. Saya bilang, ada enggak sekolah atau apa? Menghafal Quran itu tidak butuh sekolah, tidak butuh tempat. Dia butuh kecintaan. Karena walaupun mungkin dia ditempatkan di sekolah yang ada metode apa? Program tahfidz Quran. Kalau memang dari dirinya tidak ada dorongan untuk murojaah, enggak ada juga. Jadi memang kita harus tanamkan dari kita, dari markas Quran Turjini, bahwa murojaah adalah harga mati bagi seorang penghafal Quran. Tidak murojaah, kamu bukan hafiz Quran. Seperti itu saja. Ketika di luar, bagaimana kita terapkan metode seperti itu?
metode-metode yang telah diajarkan di pesantren. Tadi juga bisa dicoba metode yang saya sampaikan tadi, 3 juz per hari itu bisa juga diterapkan seperti itu. Nah, yang kedua, cari guru atau guru yang kita tahu bahwa dia betul-betul hafal Quran. Karena banyak juga yang tidak hafal Quran, namanya aja guru, tapi tidak hafal Quran. Ada sertifikatnya tapi tidak hafal Quran. Banyak yang seperti itu. Kita cari guru yang kira-kira dekat dengan lingkungan kita, datangi beliau dan talaki setoran murojaah hafalan yang kita miliki seperti itu. Jadi cari guru yang ada di sekitar kampung halaman misalnya. Misalnya ada yang pulang ke Jawa, kita cari di mana guru tahfidz dekat situ yang bisa kita tempati menyetor agar semangat itu terus ada. Karena kalau sekolah bisa juga tapi tidak terlalu berpengaruh kepada murojaah kita. Jadi cari guru dekat situ yang kita kenal betul hafal Quran, kemudian talakikan bacaan kita kembali, setorkan kembali supaya ada semangat. Oh ya, ada semacam apa ya? Setiap hari, oh saya harus menyetor ini sebentar, saya harus menyetor ini. Jadi seperti itu. Jadi murojaah sekali lagi harus ada dalam diri kita. Man lam yuraja' lam yahfad. Siapa yang tidak murojaah tidak menghafal. Nah, seperti itu Ustazah. Ya. Saya izin meringkas ya. Yang pertama, man lam yuraja' lam yahfad. Ya, bukan jadi yang enggak murojaah berarti dia bukan penghafal Quran ya. Santriwan, santriwati kalau sudah pulang ke rumah ingat tetap murojaah. Betul. Mau orang tuanya hafal Quran atau tidak? Betul. Mau orang tuanya tajwidnya standar atau tidak? Harus sudah bisa mandiri ya. Kalau belum bisa mandiri, karena kan kadang kami masih kecil-kecil ya, berarti orang tuanya siap mencarikan guru Quran yang tadi sudah terstandar hafalannya. Betul. Dan jangan gurunya yang datang ke rumah. Jangan gurunya yang datang ke rumah karena etika ya Ustaz ya. Etika ada. Anak dihantar. Jangan privat istilahnya. Jangan, boleh privat tapi nggak datang ke rumah gitu kan Ustaz. Iya, betul. Murid harus diantar karena mencari ilmu, mendatangi ilmu, mendapatkan keberkahannya guru. Ini memang perlu digarisbawahi karena seringkali kita mendapatkan para orang tua mendatangkan, bahkan mohon maaf, gurunya datang sudah siap, sudah naik turun angkot, anaknya masih tidur baru mau dibangunkan. Ya, itu biasanya keberkahannya di situ karena merasa sudah membayar. Ya, ini sudah harus kita benar-benar kita jaga. Kemudian gurunya ini harus paten Al-Qur'annya. Ya, tidak sekedar bisa membaca Quran, tapi memang betul ya Ustaz ya, faqidu syai' la yu'ti. Kalau enggak punya, kalau dia bukan penghafal, enggak ngerti memberikan nasihatnya itu enggak matang, kurang makjeleb. Betul ya. Masya Allah. Kemudian masih ada berapa menit panitia? Saya ingin memberikan waktu yang lebih panjang untuk Ustadz, memberikan tips dan trik harus apa yang dilakukan orang tua dan santri kami ini agar nanti bisa hebat seperti Ustadz. Nah, namun sebelum itu Ustadz pernah nggak punya titik nadir dalam perjalanan mencintai Al-Quran yang waktu jatuh banget kemudian bangun? Jadi seperti itu. Jadi titik nadirnya itu saat orang tua tercinta, terutama bapak saya, itu ada kata-kata yang keluar sempat terucap dari lisannya. Dia bilang, kamu jadi apa jadi hafiz Quran? Tantangan. Itu luar biasa itu. Itu perkataan sederhana tapi cukup menusuk hati saya. Kamu mau jadi apa? Gitu. Artinya bisa jadi apa kau dengan hafal Quran? Karena ada ijazahnya. Sekarang kan kita sangat membutuhkan yang namanya selembar kertas itu untuk mencari kerja. Betul. Sebagai seorang yang butuh pekerjaan, terus keluarga-keluarga saya, sepupu-sepupu saya itu kan semua kuliahnya bagus, pekerjaannya ada, berbaju dinas dan lain sebagainya. Sedangkan kamu apa? Kau hanya pakai songkok, kau hanya pakai sarung, kau hanya pakai jubah dan lain itu mau apa? Nasibnya apa nanti di masa depan? Prospeknya apa? Itu luar biasa. Pertanyaan seperti itu sudah cukup membuat saya saat itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Karena yang bilang bukan orang lain, bapak saya. Itu yang membuat saya sangat jatuh seperti itu. Tapi karena komitmen yang saya pegang sebelum berangkat ke pesantren, maka saya selalu bilang saya akan membawakan sesuatu yang terbaik untuk bapak saya. Nah, sampailah di Ramadan, saya lupa tahun berapa,
Saya diberikan amanah untuk jadi imam tarawih di salah satu masjid terbesar lah di Kota Makassar saat itu. Masya Allah. Nah, masjid itu tuh terkenal dan bapak saya juga tahu masjid itu. Nah, saya telepon ibu saya bilang suruh bapak datang ke Makassar. Saya imam insya Allah di masjid ini. Tapi jangan bilang dulu kalau saya jadi imam. Masya Allah. Nah, seperti itu datanglah bapak saya. Dia tidak pernah tahu bahwa saya yang jadi imam. Nah, setelah sholat 20 rakaat plus witir 3 rakaat, jadi 23 rakaat. Saya salam. Nyata bapak saya ada di belakang gitu. Dia nggak ikut sampai 23, cuma sholatnya 8 rakaat aja. Nah, saya datang dan salami. Bapak kita datang. Ya, orang Makassar kalau bilang kita berarti kamu, bukan kita berdua. Ya, bapak datang. Saya bilang, ya. Kamu yang imam tadi? Bilang, alhamdulillah. Nah, bapak saya belum gembira juga saat itu. Nggak memeluk kan, dia ya. mematung aja seperti itu. Dia mungkin percaya nggak percaya. Nah, seperti itu. Sehebat itu belum. Jadi kita nggak usah buru-buru pengen diapresiasi ya. Betul. Dia naik motor juga, naik motor Iya. datang dari daerah ke Makassar itu sekitar 1,5 jam juga. Nah, datang, dia pulang nggak bilang juga, oh iya saya pulang dulu ya. Bilang, oh iya. Dia pulang aja. Pulang, wah luar biasa. Saya bilang dalam saya, ini bapak saya nggak bilang juga, wah kamu bagus, kamu hebat, enggak juga. Saya pengen dipuji juga sama bapak saya, tapi ternyata tidak. Tapi nggak apa-apa, saya nggak menyerah. Saya telepon ibu saya, bapak kenapa seperti itu katanya. Bilang sabar aja nak, sabar saja. Ada waktunya nanti bapakmu pasti akan luluh. Gitu. Besok subuh saya berusaha pulang ke kampung saya karena sudah selesai 10 malam. Dapat amplop dari panitia masjid. Misalnya ya, setelah kita jadi imam dapat amplop. Saat itu dikasih 1.500.000. Masya Allah. Saya sebut nominalnya. Sampai di rumah saya kasih bapak saya, Pak ini ada sedikit dari masjid. Sampai saat itu dia masih datar juga ekspresinya. Ini perlu dikonfirmasi kira-kira dalam hatinya mungkin nggak seperti itu Ustaz. Ya mungkin gitu, Ya. mungkin dia apa gitu. Saya nggak tahu. Penampakannya harus begitu kan Betul, bapak-bapak ya. memang bapak dia dan bapak saya adalah seorang yang tegas dan pendiam. Jadi tidak berekspresi terlalu berlebihan. Nah, saya pulang kembali lagi ke Makassar, dia ternyata bicara sama ibu saya katanya, alhamdulillah anakmu ini sepertinya sudah jadi orang. Kemarin belum jadi orang katanya. Masya Ya, Allah. seperti itu. Jadi istilahnya belum jadi orang. Artinya kemarin belum jadi orang, sekarang sudah jadi orang. Artinya alhamdulillah sudah bermanfaat. Saya lihat anakmu dan sepertinya selama ini saya salah. Sebenarnya saya salah. Dan mulai dari itu karena bapak saya adalah seorang guru ngaji. Seorang guru ngaji malah. Iya. Guru ngaji ya. Guru Jadi ngaji. jangan kita berharap atau berprasangka Ya. ya. Kalau guru ngaji dia yang paling ke depan Betul. mendukung, mensupport, mengapresiasi. Ternyata ada juga guru tidak mengapresiasi putranya Ya. sendiri yang sudah hebat ya. Karena melihat mungkin prospek masa depan Ustaz. ya. Melihat, saya kira suatu kewajaran ketika orang tua khawatir tentang masa depan anaknya. Mau jadi apa nanti anakku kalau cuma kerja yang ngaji saja? Karena secara manusiawi apa yang dia dapat mengaji dari pagi sampai pagi mengaji, kau dapat apa? Orang sekolah dari pagi sampai kamu ngaji di masjid, dapat apa? Nah, itu kan secara manusiawi dipikir seperti itu. Betul juga. Akhirnya dari semenjak itu bapak saya ketika ceramah keliling masjid di sekitar kampung saya selalu bilang, ayo masukkan anak penghafal Al-Quran. Wah, luar biasa. Tidak usah pikir sekolahnya, ijazah itu nanti belakangan. Katanya. Masukkan anakmu jadi penghafal Al-Quran. Insya Allah hidupnya akan berkah dunia akhirat. Mulai dari situ mulai. Nah, itulah yang membuat saya alhamdulillah bisa tegar sampai sekarang. Alhamdulillah bisa membangun pondok pesantren di kampung halaman saya dan di tanah warisan milik bapak saya. Masya Allah luar biasa. Aplaus buat Ustadz kita. Alhamdulillah. Nanti saya meminta 15 menit untuk memberikan taujih pada santri kami terutama, karena memang kami jauh-jauh menghadirkan beliau itu sebagai cinta kami para guru untuk santriwan santriwati ya, biar keluar kalaupun tidak di Utrujah itu mendapatkan benar-benar bekal yang cukup dan bahkan lebih dari cukup. Ini Masya Allah tamu yang luar biasa ya, di balik gemerlapnya
juara-juara dan piala-piala tadi, kita hadirkan beliau mendapatkan tantangan dari dalam rumah. Tantangan dari seorang ayahnya yang guru ngaji, pernah jatuh dan bangun. Dimulai dengan ketika usia sudah besar. Menurut saya ini tamunya sangat sempurna. Menurut saya begitu, sangat sempurna. Dan ini benar-benar keberkahan buat kita semua, buat guru-guru juga buat saya pribadi ya, bahwa apapun halangannya, jadi tidak usah menunggu orang memotivasi. Tadi kita sudah mendengar ya, komitmen itu beliau adakan. Beliau pegang, pantang pulang sebelum tuntas. Kalau damkar kan pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Nah, biar kalau belum 30 juz, walaupun di rumah bapak tidak mau ngobrol sampai gencatan senjata perang dingin. Ya, sampai ada 1.500, 1.500.000. Prosesnya panjang. Jadi ayah bunda yang masih belum kompak di dalam rumah untuk menghafal Quran bisa menjadikan tetap putra-putrinya juara. Ya, juara di akhirat sebelum juara di dunia. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz dalam 15 menit memberikan apa saja yang antum ingin nasihatkan, wasiatkan kepada putra-putri kami. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira masalah nasihat sudah lebih dari cukup disampaikan oleh Ustaz Sarmini selama kita mondok, dan juga para asatid dan musyrifah yang saya kira setiap hari 24 jam memberikan kita senantiasa nasihat, motivasi dan pengajaran. Yang pertama tentunya santri dan santriwati selalu kita diajarkan adab kepada guru kita. Ya. Pertama adalah adab, bagaimana kita selalu mengutamakan adab kita di depan guru, ketika kita menyetorkan bacaan, ya. Kebanyakan sekarang gurunya yang menunggu di masjid, ya. Jadi sebaiknya murid yang menunggu, ketika ingin keluar minta izin sama guru, tidak meninggikan suara di atas suara guru, tidak menunjuk-nunjuk guru dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini, adab yang seperti ini tentunya sangat mendukung kelancaran dan kemudahan ilmu itu sampai di hati kita. Sekali lagi. Nah, jadi ini yang banyak yang hilang dari sekarang. Bagaimana adab itu hilang dari sebagian santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren. Dulu waktu kita di zaman dulu ya, ketika ada ustadz di dalam kelas misalnya, itu taruh songkoknya dalam kelas. Kemudian ustadznya itu keluar misalnya ke toilet, itu enggak ada yang berani pegang songkoknya. Betul tidak? Enggak ada yang berani. Sampai ustadznya pulang enggak ada. Sekarang kalau ustadznya keluar, semua anaknya ganti-gantian pakai, cocok enggak? Cocok. Seperti itu. Begitupun sekarang ya, ketika ustadznya ada, lewat saja seperti itu. Jadi sekali lagi, adab yang pertama adalah nomor 1. Yang kedua, ikuti seluruh program yang ada di pesantren, tidak melanggar peraturan, terutama pelanggaran berat saya. Seperti misalnya yang fenomena yang kita lihat merokok misalnya. Ini minta maaf, ini rokok luar biasa. Masuk di pesantren ini tidak hanya bentuknya batang, tapi sekarang ada namanya apa namanya? Vape ya. Rokok elektrik. Nah, itu sudah masuk ke pesantren. Ini adalah musuh. Minta maaf kalau ada orang tua yang masih merokok, ya. Tapi untuk di pondok pesantren saya kira pelanggaran berat ya, Ustaz ya? Iya. Betul. Pelanggaran berat. Terus kabur dari pondok pesantren, loncat pagar. Saya kira tapi dari melihat data geografis pesantren ini sepertinya santri ini agak mikir kalau mau kabur ya. Karena tidak ada angkot juga. Tidak ada angkot, terus dataran tinggi ya saya. Betul, dia harus butuh perjuangan yang luar biasa untuk sampai ke kota. Seperti luar biasa. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran berat seperti itu tolong dihindari, karena itu juga bisa menghapus ridho sang guru. Seperti itu. Ya, merokok juga merugikan kesehatan, merugikan orang tua dan merugikan kantong kita juga, karena seorang santri yang selalu berniat untuk melakukan pelanggaran berat, maka pikirannya akan terkuras. Ini khusus untuk santri ya, santriwati. Pikirannya akan terkuras. Dia selalu melihat kapan ustazah tidak ada, kapan Ustadz Iqbal tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kayaknya kita bisa, ayo kita pesta malam ini, misalnya. Dia selalu hatinya was-was. Hati yang was-was untuk melakukan pelanggaran, jadi tidak perhatikan lagi metodenya, karena dia yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa
melanggar, bagaimana dia bisa merokok, bagaimana dia bisa misalnya keluar main warnet, video game dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi jangan melakukan pelanggaran berat yang ada di pondok pesantren. Yang ketiga, murojaah. Tentang murojaah ini saya kira kita sudah mafhum semuanya, bahwa murojaah adalah harga mati bagi hafiz Quran. Dia tidak bisa ditawar. Makanya doa kita apa? Doa kita, ya Allah, janganlah cabut nyawaku sedangkan hafalanku dalam keadaan lalai. Tapi cabutlah nyawaku, wafatkanlah aku, berikanlah aku husnul khatimah di saat hafalanku mungkin 30 juz dan aku dalam keadaan tidak lalai. Karena sungguh celaka bagi seorang hafiz Quran ketika dicabut nyawanya dan dia dalam keadaan lalai dan lupa kepada hafalan Al-Quran. Ingat, penghafal Quran itu diberikan reward oleh Allah, bisa memberikan memasangkan mahkota kehormatan yang cahayanya lebih terang daripada cahaya yang di bumi kepada kedua orang tua ketika dia bisa mempertahankan hafalannya dan bisa mengamalkan. Tetapi sebaliknya, seorang penghafal Quran yang sengaja melupakan hafalannya, maka dia akan dilaknat oleh Al-Quran dan malaikat akan menamparkan hafalan Al-Qurannya langsung di depan mukanya. Seperti itu. Ingat, kemaksiatan terbesar seorang penghafal Al-Quran bukan apa-apa. Kemaksiatan terbesar seorang hafiz Quran adalah sengaja melupakan hafalannya. Seperti itu. Saya kira itu. Saya kira semua ini apa yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh Ustazah Sarmini dan juga kepada asatidzah yang lainnya. Insyaallah. Man lam yuraji' lam yahfaz. Tidak murajaah bukan penghafal. Seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum wa barakallahu fina jami'an. Tidak perlu saya ringkaskan lagi karena tadi dari step per step sudah saya langsung highlight, saya boldkan. Dan alhamdulillah kita semua dibersamai Ustadz Muhammad Hatta dan ilmunya Muhammad Humaidi ya. Muhammad Humaidi ya. Hatta. Humaidi ayahnya. Muhammad Hatta bapak saya. Oh gitu. Ya. Waduh, iya. Semoga kita semua diberikan pemahaman dan diberikan hidayah untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah menjadikan kita semua dan anak-anak kita nanti adalah min ahlillahi wa khosati. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya, ada pertanyaan yang belum terangkut, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang tadi sudah disampaikan sudah mewakili sebagian besar apa yang menjadi penasaran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.